Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang nifas yang beranggotakan Abrianto Yuli Firmansyah, Novita Aizatul Nuroniyah, Adasti Rili Tistianeta, Putri Nur Alifah, Anissa Endah Pangestu, dan M. Taufik Hidayat. Pengertian nifas. Masa nifas adalah masa pulih kembali. Dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas dimulai setelah partus selesai dan berakhir kira-kira 6 minggu. Anatomi dan fisiologi nifas. Tahapan masa nifas. Yang pertama, periperdium dini. Merupakan periode lebih dari 24 jam hingga 1 minggu dan masa pemulihan awal di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua, periperdium intermedial. Suatu masa pemulihan di mana organ-organ reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu. Yang ketiga, remote periperdium. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Perubahan fisiologis masa nifas. Yang pertama, uterus. Uterus merupakan organ reproduksi interna yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah alpukat yang sedikit gepeng dan berukuran sebesar telur ayam. Panjang uterus sekitar 7-8 cm, lebar sekitar 5-5,5 cm, dan tebal sekitar 2,5 cm. Uterus terbagi dari 3 bagian yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Perubahan pada sistem reproduksi secara keseluruhan disebut proses involusi. Uterus mengalami involusi di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Selanjutnya, serviks. Setelah postpartum, bentuk serviks agak menganga seperti corong, disebabkan oleh korpus uteri yang mengalami kontraksi, sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks uteri terbentuk semacam cincin. Serviks mengalami involusio bersama-sama dengan uterus. Warna serviks sendiri merah kehitam-hitaman karena penuh dengan pembuluh darah. Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat laserasi atau luka kecil. Karena robekan kecil yang terjadi selama dilatasi, serviks tidak pernah kembali pada keadaan sebelum hamil. Kemudian vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali semula sementara labia menjadi lebih menonjol. Setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya terenggang oleh tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Ukuran vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama. Kemudian perineum. Jalan lahir mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, sehingga menyebabkan mengendurnya organ ini bahkan robekan yang memerlukan penjahitan. Namun akan pulih setelah 2-3 pekan. Walaupun tetap lebih kendur dibanding sebelum melahirkan, jaga kebersihan daerah kewanitaan agar tidak timbul infeksi. Kemudian rahim. Setelah melahirkan, rahim akan berkontraksi untuk merapatkan dinding rahim sehingga tidak terjadi perdarahan. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa mulas pada perut ibu. Berangsur-angsur rahim akan mengecil seperti sebelum hamil. Akan tetapi, biasanya perut ibu masih terlihat buncit dan muncul garis-garis putih atau coklat berkelok. Hal ini dikarenakan peregangan kulit perut yang berlebihan selama hamil, sehingga perlu waktu untuk memulihkannya.
Dan yang terakhir, terminologi. Yang pertama, leukorea. Prefix tidak ada, root leuko, suffix rea, dan artinya cairan yang keluar dari saluran genitalia wanita secara berlebihan dan bukan merupakan darah. Yang kedua, hematoma. Prefix tidak ada, root hemato, suffix oma. Artinya, kondisi adanya darah yang tidak normal di luar vaskular atau pembuluh darah. Yang terakhir, fibrosis. Prefix tidak ada, root fibro, suffix osis. Artinya, pembentukan jaringan fibrosa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.